Malaysia adalah sebuah negara dengan pluralitas yang tinggi. Beraneka suku bangsa dan agama hidup di negara Malaysia. Secara kewilayahan, selain berada di semenanjung Malaya, Malaysia juga memiliki wilayah yang berada di Pulau Kalimantan, yakni Sabah dan Sarawak. Kedua negara bagian ini berada sekitar 400 km jauhnya dari daratan utama Malaysia. Sabah menarik dari sudut pandang militer karena suku bangsa yang mendiami Sabah, yakni Dayak Sarawak, sangat terkenal sebagai ahli pelacak. Dalam hal angkatan bersenjata, Malaysia mungkin kalah jauh dari Indonesia karena Malaysia berada di urutan 153 ranking militer dunia. Tetapi sebagai sebuah negara, Malaysia tetap mempunyai angkatan bersenjata guna kepentingan keamanan dalam negeri mereka. Dan ulasan berikut ini adalah 3 pasukan khusus yang dimiliki oleh angkatan bersenjata di Raja Malaysia. Dan berikut ulasannya. Grup Gerak Khas atau GGK Angkatan Darat. Pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia adalah Grup Gerak Khas atau GGK. 11 resimen GGK dibagi menjadi 4 skuadron dengan penugasan antara lain sebagai penyelamatan sandera, perang kontra-revolusioner, penyerbuan, dan sebagainya. Syarat untuk bisa menjadi anggota GGK adalah personil angkatan bersenjata di Raja Malaysia yang telah memiliki minimal 8 tahun masa pengabdian dan lolos seleksi. Dalam GGK ada resimen 21 dan 22 komando yang dilatih dalam waktu jangka panjang guna menjadi elit komando yang ahli dalam pengintaian, sabotase, operasi rahasia, serangan udara, dan serangan amfibi. Meskipun masing-masing pasukan khusus batalion dilatih untuk berbagai operasi misi khusus termasuk gerilya dan kontra-gerilya, melarikan diri dan penghindaran, subversi dan sabotase, dan kontra-terorisme, namun secara umum unit ini sangat terkenal dengan keahlian mereka dalam perang hutan, dan diklaim bahwa banyak unit pasukan khusus dari berbagai negara mengirim personil belajar kepada GGK dalam taktik perang hutan. GGK Malaysia juga telah banyak melakukan latihan bersama dengan pasukan khusus Indonesia, Inggris, Australia, dan Selandia Baru serta Amerika Serikat. Pasukan Khas Laut atau Paskal. Malaysia memiliki garis pantai yang luas dan sebagian besar wilayah dari negara ini memiliki garis pantai. Pasukan Khas Laut atau Paskal, unit operasi khusus Angkatan Laut Malaysia itu sangat penting bagi Malaysia guna menjaga ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai. Maka tugas utama dari Paskal adalah menghentikan segala aktivitas kapal yang mencurigakan dan atau ilegal di zona tersebut. Anggota Paskal dilatih di Warfare Training Center milik Navy SEAL Amerika Serikat. Anggota Paskal dibekali pelatihan intensif dalam hal terjun parasut, taktik tempur menyelam, operasi perahu kecil, CSAR, Search and Rescue atau misi penyelamatan, pelacakan tempur, perang kota, perang konvensional, sabotase dan bahan peledak, CQC, teknis panjat tebing, dan bahasa asing. Seperti halnya pasukan di Raja Malaysia dari unit lain, Paskal juga sangat ahli dalam taktik operasi hutan. Paskal juga dibekali dengan taekwondo sebagai bekal dalam pertempuran tangan kosong. Paskal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kopaska Indonesia, Inggris, dan US Navy SEAL. Bahkan selain dilatih oleh Navy SEAL, Paskal juga dilatih oleh Kopaska Angkatan Laut Indonesia. Paskal oleh dunia dianggap sebagai unit pasukan yang terbaik dari seluruh jajaran angkatan bersenjata di Raja Malaysia. Pasukan Khas Angkatan Udara atau PASKAU. Pasukan Khas Angkatan Udara atau PASKAU adalah unit pasukan elit dari Angkatan Udara Malaysia. PASKAU tidak hanya memiliki misi CSAR atau penyelamatan dan misi targeting sasaran musuh, tetapi juga memiliki kemampuan dalam hal taktik penyelamatan sandera, melakukan penyergapan atau misi kontra infiltrasi lain. Tim penyelamatan sandera mengkhususkan diri dalam penyelamatan pembajakan pesawat dan menyelamatkan sandera pada pesawat-pesawat Malaysia yang dibajak. Sementara unit PASKAU SST atau Tactical Assault Squadron mengkhususkan diri dalam penggerebekan terhadap aset udara musuh. Ada juga Force Protection Squadron yang mengkhususkan diri pada keamanan tingkat tinggi seperti perlindungan pada pangkalan radar, lokasi-lokasi VVIP, dan lain-lain. Sedangkan untuk keamanan dasar sehari-hari di pangkalan-pangkalan udara Malaysia,
diserahkan kepada unit Paskau yang lain, yakni RMAF Regiment. Anggota Paskau juga bisa ditugaskan sebagai air controller dan pipefinder. Paskau, seperti halnya divisi dari angkatan bersenjata di Raja Malaysia yang lain, juga telah melakukan latihan bersama dengan pasukan elit-elit lain seperti Den Bravo Counter Terrorist Unit dari Angkatan Udara Indonesia, SAS Inggris, Angkatan Udara Australia, dan Selandia Baru. Demikian sekilas tentang unit-unit elit dari Angkatan Bersenjata di Raja Malaysia. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Dan jika Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.